Oke, udah bisa. Oke, aku sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk agenda pencerdasan kedua pada hari ini, agenda yang pertama itu kan waktu itu ya, yang waktu malam hari. Nah, sekarang untuk pencerdasan yang kedua, agendanya ada apa aja? Yang pertama, sebenarnya ini hampir sama seperti penjelasan tadi malam, bedanya cuma 2 poin, dan keputusan akhirnya seperti apa, biar teman-teman IC sama teman-teman PG itu paham apa aja yang perlu dilakukan. Agenda yang pertama ada forum evaluasi pada minggu ke-12. Agenda yang kedua ada kegiatan bersama pendamping grup di minggu ke-13. Masuk agenda yang pertama, 1. Forum evaluasi pada minggu ke-12. Jadi nantinya pada forum eval besok itu tujuannya adalah mengevaluasi hasil pembuatan video kenal tiap wilayah. Nah, yang mana ini nantinya akan dipimpin oleh IC sendiri. Namanya forum evaluasi ya. Jadi pendamping grup nggak ngapa-ngapain di sini. Kemudian setelah hari ini nantinya dari IC itu dari koor mulai mengundang wakil angkatan atau walangnya untuk diadakan forum evaluasi pada hari Minggu. Kemudian yang menghadiri nanti ada siapa saja, ada elemen pengadar, jadi kita semua hadir SCICPG. Kemudian pengurus inti radiasi ada Kahima, Wakahima, sama kepala departemen PSDM. Kemudian yang ketiga ada mahasiswa Fisika 2020. Untuk alurnya, jadi apa aja sih tools yang mau dibawa di forum evaluasi itu ada 3. Yang pertama ada volume, alur menuju tools internalisasi, yang kedua ada tools keaktifan media angkatan, kemudian yang terakhir ada tools menuju buku kenal angkatan. Nah, nanti linknya teman-teman, sebenarnya teman-teman semuanya bisa buka, mengakses ini semua, pasti semuanya udah diundang sama SC kan ya? Untuk yang EP ini. Jadi ada folder EP, di dalam folder EP di ujung sini, ada pencerdasan jilid EP kedua. Nah, ini alurnya ada di sini, PPT yang tadi aku share ada di situ, pengelolaan grup, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan pengaluran forum evaluasi pada minggu ke-12. Yang pertama, forum itu dimulai pada pukul 19:30. Ini paling lama ya. Sebelum-sebelumnya kan alhamdulillahnya berhasil dimulai pada pukul 19:15, jadi nggak masalah. Nah, yang penting itu di bagian mana? Per agendanya itu perkiraan waktunya harus sesuai. Misal nih, dia dimulai 19:15, itu nggak masalah. Yang penting waktu membahas jumlah kehadiran 2020 itu totalnya 20 menit. Terus menanyakan evaluasi 25 menit, dan lain sebagainya. Ada perkiraan range waktunya semua. Nah, waktu mulai ini yang mengkoordinasi adalah dari Korlap IC. Sebenarnya nggak harus dari Korlap IC. Semisal dari IC sendiri itu besok kan menurut jadwal, kalau teman-teman udah dikasih tahu sama koor masing-masing, IC maupun PG, itu besok ada rapat internal dari IC, entah besok ataupun lusa. Nanti silakan dibahas di sana yang mau memulai siapa, apakah tetap dari Korlap IC ataupun dari teman-teman IC yang lain. Nah, setelah pukul 19.30 dimulai, apa yang perlu dibahas? Seperti biasa, membahas jumlah kehadiran 2020 sendiri, sudah lengkap atau belum. Semisal ada yang belum lengkap, misal izin nih, izinnya perkara apa? Ditanyain dulu, surat izinnya ada apa enggak? Sudah diserahkan atau belum? Nah, ini perkiraan waktunya selama 20 menit. Karena tadi dimulai pukul 19:30, perkiraan selesainya adalah pukul 19:50. Kemudian, setelah membahas jumlah kehadiran 2020, agenda berikutnya adalah menanyakan evaluasi pra pembuatan video tiap wilayah. Jadi, kan sebelum membuat video tiap wilayah, itu kan ada
persiapannya terlebih dahulu. Nah, tanyakan apa yang mereka persiapkan sebelum membuat video tiap wilayah. Misal, di sini kata kunci yang keluar, maksudnya jawaban yang perkiraannya pasti keluar dari mulut teman-teman 2020 adalah yang pertama, 2020 telah mengadakan diskusi angkatan dalam membuat kelompok dan dalam menentukan format opening video. Nah, yang kedua, cara mendapatkan data kelompok video tiap wilayah kemarin seperti apa? Misal, melalui pendapat teman-teman. Yang ketiga, tidak semua anak mengeluarkan pendapat dalam diskusi angkatan. Di sini, poin ini pasti ada, karena seperti yang kita ketahui ya, di angkatan masing-masing, baik itu jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, enggak semuanya berpendapat. Pasti cuma iya ya toh, ada yang cuma nge toh. Nah, nanti di situ pokoknya dipermasalahkan di situ. Kemudian, jika mereka mengatakan semua anak memberikan pendapat, kalian tanyakan, buktinya mana? Kalau semuanya itu menyatakan pendapat. Misal, ada screenshot-nya Mas Mbak. Screenshot-nya mana? Suruh kirimin. Misal, ada notulensinya. Notulensinya dihitung jumlahnya. Apakah semuanya itu benar-benar berpendapat? Pasti kan nggak mungkin ya. Nah, dari situ dipermasalahkan. Kemudian, nantinya akan terdapat nama anak-anak yang sering mengeluarkan pendapat saat diskusi angkatan. Misal, Anissa Syahra, Prof. Aldo, dan lain sebagainya. Terus, tanyakan, kenapa anak-anak yang lain itu tidak berpendapat saat diskusi angkatan? Pasti ada sesuatu hal yang membuat mereka itu tidak mau berpendapat. Contohnya, karena takut, ataupun karena yang lainnya, atau merasa terkucilkan, begitu. Kemudian, karena tadi udah ditanyakan kenapa anak-anak yang lain tidak berpendapat saat diskusi, nah, apa karena tidak bully sama angkatannya, atau gimana? Kemudian selanjutnya, poin keempat, perkiraan kata kunci yang keluar dari mulut teman-teman 2020 adalah ditanyakan berapa jumlah anak yang hadir atau berpartisipasi dalam diskusi. Misal terdapat beberapa anak yang tidak hadir atau join saat diskusi angkatan. Jika poin 4 ini ada, tanyakan siapa yang tidak hadir atau join dan alasannya apa, buktinya mana. Jika poin 4 terpenuhi dan mereka tidak tahu alasannya dan tidak terdapat bukti kenapa anak tersebut tidak hadir forum, maka mahasiswa 2020 intinya teman-teman IC itu kayak menyimpulkan bahwa mereka tidak saling peduli satu sama lain, karena terdapat anak yang tidak hadir dan teman yang lain itu tidak peduli. Kemudian tidak mencari tahu mengenai anak tersebut. Intinya di sini bagaimana caranya antar 2020 itu harus saling berseteru karena berbeda pendapat. Kemudian sebenarnya ini kata kunci ini perkiraan-perkiraan yang sekiranya pasti keluar ya dari poin 1 sampai poin 3 ini sebenarnya perkiraan yang pasti keluar dari teman-teman 2020. Tapi kalau semisal dari teman-teman IC nantinya waktu rapat mendiskusikan mengenai pengaluran ini ada perkiraan jawaban-jawaban yang lain, itu juga nggak masalah. Nah, intinya di sini outputan pada agenda menanyakan evaluasi pra pembuatan video tiap wilayah itu apa? Itu adalah tools internalisasi. Jadi karena masalah yang di poin hijau ini, outputannya adalah perlu adanya kegiatan bersama seperti internalisasi, yang mana untuk menghadirkan satu angkatan dalam internalisasi. Maka dari sana akan terlihat seberapa jauh sih peduli atau interest teman-teman 2020 terhadap angkatannya dalam menghadiri internalisasi angkatan tersebut. Untuk agendanya sendiri terserah mereka mau seperti apa, misal nonton hasil video seluruh wilayah kemarin atau yang lain sebagainya, intinya mereka melaksanakan internalisasi. Kemudian, bukti mereka telah menjalankan internalisasi itu nantinya apa? Nah, poin ini yang perlu kalian tanyakan. Misal nih udah tercetus kata internalisasi. Nah, nantinya berarti kan mereka akan mengadakan internalisasi. Nah, ditanyakan, kira-kira kalau kalian mau mengadakan internalisasi, buktinya apa nantinya biar elemen pengatur itu tahu bahwa kalian telah melaksanakan internalisasi. Mereka jawab nih, misal, record Mas Mbak, foto, atau apapun itu terserah asalkan nantinya bukti tersebut bisa diberikan kepada IC. Nah, kemudian kalau poin-poin ini sudah terpenuhi, atau intinya itu sudah terpenuhi,
Nah, nanti diberi waktu hingga 28 Juni. Nah, menuju 28 Juni, ini nanti jangan lupa ditanyakan dulu kira-kira sanggupnya sampai kapan mengadakan internalisasi gitu. Misal mereka saran, kalau bisa sebelum 28 Juni ya nggak masalah. Tapi jangan sampai kelewat dari 28 Juni gitu. Untuk melaksanakan kegiatan internalisasinya. Nah, nanti sebelum masuk ke agenda berikutnya ditanyakan dulu, yang mau menjadi penanggung jawab dari 2020 dalam kegiatan internalisasi ini siapa? Nah, nanti teman-teman IC perlu mencatat tuh nama serta NRP-nya. Ini nanti ini sebenarnya tujuannya adanya PJ setiap kegiatan adalah untuk memudahkan kita nantinya dalam pemilihan komting di akhir pengangkatan ke penuh. Kemudian, untuk agenda dalam menanyakan evaluasi pra-pembuatan video tiap wilayah, ini perkiraan adalah 25 menit. Itu adalah proses pengaluran menuju kata internalisasi. Jadi sebenarnya ini semuanya tadi, yang hijau kiri dan biru kanan, itu adalah pengaluran menuju kata internalisasi. Perkiraannya adalah 25 menit. Jangan sampai lebih, biar nggak kemalaman. Selanjutnya, karena masalah tadi udah selesai tuh, terus ditanyakan, proses pembuatan video tiap wilayah kemarin tuh seperti apa? Nah, di sini harapannya adalah yang memberikan pendapat perwakilan dari masing-masing kelompok tiap wilayah. Kan kemarin totalnya ada 27 kelompok ya. Nah, berarti ada 27 perwakilan anak yang berpendapat di sini. Kemudian kata kunci yang sekiranya keluar dari mulut teman-teman 2020 ada yang pertama, terdapat anak yang berpendapat bahwa di kelompoknya ada yang dominan dan ada yang lebih memilih untuk banyak diam dalam video. Kemudian ditanyakan apa pendapat teman-teman yang lain tentang si anak yang diam. Nah, sebenarnya poin ini, kenapa dari SC sendiri mengeluarkan kata kunci satu ini? Karena melihat dari hasil video teman-teman tiap wilayah kemarin, itu tiap hampir semua kelompok itu ada anak-anaknya tuh yang lebih dominan tuh siapa aja, kelihatan banget, bahkan ada yang banyak banget diamnya. Sedangkan waktu forum pemaparan terakhir, itu kan ketentuannya adalah seluruh anak yang ada dalam video conference itu aktif berbicara, ya kan? Aktif berpendapat. Sedangkan di sana ya hal tersebut nggak ada. Memang nggak di semua kelompok, tetapi di beberapa kelompok terjadi hal tersebut. Nah, pasti kan ada yang mengeluarkan mengenai hal ini. Nah, kemudian pasti informasi yang didapatkan mengenai anak tersebut akan kurang, karena tadi kan kemudian tanyakan apa pendapat teman-teman yang lain tentang si anak yang diam. Nah, jawabannya pasti informasi yang didapatkan mengenai anak tersebut kurang. Bisa dikatakan informasi teman satu wilayah saja kurang lengkap, apalagi informasi mengenai teman wilayah yang lain. Kemudian kata kunci poin kedua adalah terdapat anak yang mengatakan selama membuat video ada yang offline gabungan dengan online. Jadi memang teman-teman kalau udah pada melihat hasil video tiap wilayah yang udah diupload teman-teman 2020 di YouTube, itu ada beberapa grup yang gabungan. Ada yang offline sama online. Nah, ini timpang tindihnya tuh kelihatan banget. Karena satu kelompok itu ada yang 6 orang, 5 orang itu bertemu offline, dan yang satu ketemu online. Nah, terus kalian tanyakan nih, alasannya kenapa memilih demikian? Memilih demikian ini maksudnya gimana? Kenapa memilih yang offline tuh ketemu, dan yang online enggak ketemu? Maksudnya ini jadi satu gitu loh. Kecuali kalau offline semua, sedangkan ini ada yang offline campur online. Kenapa demikian? Coba tanyakan. Nah, terus yang offline ini mematuhi protokol kesehatan atau tidak? Nah, ini kenapa keluar seperti ini? Karena ada, kalau nggak salah ya, kelompok 1 atau kelompok berapa gitu. Ada yang dia itu, yang offline, teman-teman yang offline tuh kumpul jadi satu, tapi nggak menggunakan masker. Bahkan nggak ada social distancing-nya di sana gitu loh. Terus, pasti kan akan terbuka ya nantinya di sana ini seperti apa. Kemudian, apakah yang dirasakan teman yang online itu sama seperti teman-teman yang bertemu offline? Pasti lebih kerasa yang offline dibandingkan yang online. Karena yang offline otomatis lebih kerasa ya, karena
teman-teman 2020 yang ketemu offline lebih bisa tatap muka secara langsung, sedangkan yang online tuh enggak. Ya itu tadi yang aku sebutkan, terdapat tumpang tindihnya terlihat sekali. Kemudian poin ketiga, karena intinya di sini kan ada masalah ya, poin-poin 1 sampai 2 ini kayak apa ya, teman-teman 2020 ini terlihat banget gitu loh kesalahannya, sehingga di poin ketiga itu ditanyakan apakah mereka punya media angkatan. Jika ada apa aja, terus mereka nyebutin kan, ada IG sama YouTube, Mas. Terus YouTube buat apa kemarin? Buat upload video tiap wilayah, Mas. Terus habis itu IG-nya ternyata masih kosong. Nah, terus gunanya akun tersebut buat apa gitu kan? Misal masih belum tahu. Nah, outputannya di sini adalah karena media angkatannya dirasa kurang memberikan manfaat, tidak ada isinya, alangkah baiknya bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi untuk satu angkatan melalui konten yang diposting pada IG angkatan. Jadi intinya sebelum menuju penyelesaian masalahnya dengan mengaktifkan media angkatan ini, dikaitkan sama poin kedua sama poin pertama. Ya, gimana ya, pokoknya dikaitin gitulah. Terus habis itu, karena udah tercetus mengaktifkan media angkatan, kan perlu ada nih, kontennya kira-kira apa aja sih yang diposting di IG angkatan. Terus pada kondisi ini, 2020 pokoknya terdapat kebingungan atau terdapat pendapat yang beda-beda. Beda-beda ini maksudnya ada yang pendapat biodata, ada yang pendapat ini, itu. Nah kan rancu ya, di sana pokoknya ada kericuhan. Sehingga dari ISE menyarankan, lebih baik untuk konten apa saja yang nantinya diposting di media angkatan itu diserahkan ke 2020 saja. Untuk didiskusikan sendiri, dan nantinya diberi waktu 2 hari untuk mendiskusikannya. Setelah itu listnya bisa disampaikan ke IC. Kemudian setelah listnya disampaikan ke IC, coba dicek dulu sekiranya ada yang aneh atau enggak. Yang ngecek nanti dari SC, jadi dari IC nyetorin ke SC. Kemudian kalau tidak ada yang bermasalah, baru 2020 dipersilahkan untuk langsung mengaktifkan media angkatan mereka dengan mengisi postingan-postingan sesuai dengan list yang mereka buat. Untuk jumlah listnya ada berapa, itu tidak ada batasan. Jadi terserah 2020. Kemudian, yang mau jadi PC dalam mengaktifkan media angkatan ini nantinya siapa? Jadi perlu ada PC juga di yang tadi ada PC dari internalisasi satu siapa? Kemudian yang kedua, PC dalam mengaktifkan media angkatan ini siapa? Karena masalah tersebut sudah selesai, perkiraannya adalah 45 menit dalam proses pengaluran menuju pengaktifan media angkatan. Jadi ini dikasih waktu maksimal 45 menit. Kemudian agenda berikutnya adalah, kan tadi udah ditanyain pra, terus sama selama, nah sekarang ditanyakan, setelah mereka membuat video tiap wilayah ini, apa sih yang mereka rasakan? Nah, di sini ambil maksimal 5 jawaban aja. Maksimal itu. Untuk kata kuncinya, yang pertama adalah mereka saling kenal satu sama lain, tapi baru dalam lingkup satu wilayah. Nah, di sini coba ditanyakan, jika merasa sudah saling kenal dalam hal apa gitu. Pasti kata-kata ini pasti akan keluar sih, karena berapa ada yang pencitraan mungkin atau apa, atau memang yang dirasakan ya memang benar adanya, yang dikenal baru lingkup satu wilayah. Ini perlu kalian tanyakan, kalau sudah kenal dalam hal apa? Karakternya atau apanya? Nah, misal mereka jawab nih. Nah, coba kalian tes nih. Ini sebenarnya nama yang ada di sini, ini perkiraan orang yang sepertinya tidak kenal teman-temannya. Karena si Solihin ini waktu di video kemarin, dia terkesan paling diam. Nah, coba ditanyain si Solihin. Coba di sini ada Solihin gitu, misal contohnya. Contohnya Solihin, atau teman-teman yang lain mau manggil 2020 yang lain juga nggak masalah, yang sekiranya mereka nggak kenal. Dipanggil nih si Solihin, ya mas atau mbak gitu. Kamu kemarin sekelompok sama Yusril bukan? Ya mas, tahu nggak alamatnya Yusril di mana? Di itu misal dia bisa jawab tanggal lahirnya apa,
tempat tanggal lahirnya apa, terus habis itu NRP-nya berapa. Nah, di sini kan Solihin tuh akan merasa kesulitan karena lupa kemarin selama ngobrol di video itu tidak dicatat tuh sama si Solihin informasi mengenai si Yusril. Si Yusril aja nggak dia catat, apalagi teman-teman yang lainnya gitu. Berarti kesimpulannya adalah yang mereka anggap sudah merasa kenal berarti apanya? Baru diambil sampel satu si Solihin aja nggak tahu gitu, apalagi kalau misal di tes teman-teman yang lainnya. Sebenarnya bagusnya yang dipanggil itu lebih dari satu, cuma ini dari SC baru bisa memberikan contoh si Solihin aja. Atau misal dari teman-teman IC besoknya mau manggilin anak lebih dari satu juga nggak masalah gitu. Artinya di sini adalah informasi mengenai data diri teman dalam satu video saja kemarin tidak ingat. Padahal informasi mengenai temannya itu penting, tetapi tidak mereka catat. Nah, outputannya di sini berupa apa? Di sini agak panjang sih memang. Outputannya adalah mereka melakukan meet ulang untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, agar mereka bisa melihat kembali mengenai informasi tiap individu sehingga perlu dibuat buku kenal angkatan. Tiap individu perlu membuat buku angkatan agar nantinya mereka tidak lupa. Karena bisa dilihat kembali melalui buku kenal angkatan masing-masing. Lalu, apakah informasi yang perlu mereka dapatkan hanya satu wilayah saja atau satu angkatan? Nah, mereka pasti jawab kan, satu angkatan Mas Mbak. Karena kan di sini poinnya adalah melakukan meet ulang. Kalau melakukan meet ulang, sedangkan progres sebelumnya adalah video tiap wilayah, berarti kan kalau meet ulang tiap wilayah. Nah, biar ini digiring, meet ulang bersama teman yang lain, nggak satu wilayah, ini ditanyakan, informasi yang perlu mereka dapatkan ini sebenarnya satu wilayah aja atau satu angkatan sih? Nah, pasti kan ada yang jawab nih, satu angkatan Mas Mbak gitu. Kalau satu angkatan, kemudian mengambil datanya mau gimana? Total ada 151 loh. Nah, ada yang saran nih, via telepon satu-satu Mas Mbak. Nah, kenapa ini perkiraannya pasti keluar? Karena sepertinya 2020 itu sudah pernah mendengar kaderisasi 2019 kemarin pengambilan datanya seperti apa. Kebetulan 2019 kemarin itu kan berupa telepon satu-satu ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan teman-teman 2020 ada yang menyarankan hal yang sama. Kemudian, jika seperti itu, maka akan menghabiskan banyak kuota, karena jumlahnya kan 151. Memang kalian tidak keberatan. Terus ini jawabannya, mengadakan kolaps meet antar wilayah, Mas Mbak. Gitu. Jika seperti itu, nantinya yang mau mengontrol siapa? Gitu kan. Nanti ada PJ Mas Mbak, bla bla bla. Misal mereka jawabnya kayak gitu. Di sana, berarti nantinya akan ada banyak PJ dong. PJ-nya gimana? Baginya atau apanya gitu. Nah, intinya ini di sini terdapat kebingungan. Di poin ini, dalam keadaan ini, 2020 harus terjadi beda pendapat dan terlalu banyak saran, sehingga forumnya itu tidak efektif. Sehingga muncullah solusi dari IC untuk mengelompokkan mereka ulang. Dan di share screen, kelompok grup 1 sampai 22, nanti bakal aku jelasin yang di share screen yang mana. Kemudian, setelah teman-teman IC men-share screen kelompok grup 1 sampai 22 pembagiannya, kemudian disampaikan bahwa nantinya yang akan membantu serta mendampingi mereka selama proses pengambilan data maupun selama berjalannya kegiatan radiasi adalah dari penamping grup masing-masing. Nah, karena tadi kan ada perpecahan ya di sini. Dan yang mengkoordinasikan terkait kolaps adalah dari PG masing-masing. Kemudian, data apa aja yang mau didapatkan di sana? Ada foto, nama, NRP, agama, tempat tanggal lahir, nomor HP wali, domisili, alamat, moto, riwayat penyakit, pesan kesan. Kemudian kalau udah sampai sini, untuk mengantisipasi teman-teman yang hanya mencontek dalam mendapatkan data dengan cara apa? Misal dari mereka bingung nih di poin ini. Maka dari IC mengusulkan dengan cara pemilik biodata menuliskan biodatanya dan menuliskan pesan kesannya terhadap anak yang meminta biodata. Kemudian
Pemilik biodata memfotokannya dan mengirimkannya kepada anak yang meminta data tersebut via PC, serta mengirimkan foto selfie dirinya. Jadi contohnya gini, aku Putri, meets, aku grup 1 ya, meets bareng si siapa? Misal siapa? Siapa sih? Dari PG, misal dari Danu misal, Danu grup 2. Kita kolaps nih. Nah, berarti Danu itu dapat biodata Putri itu dari si putrinya. Jadi si Putri itu menuliskan biodatanya. Kemudian bagian pesan-kesannya itu Putri sendiri yang nulis pesan-kesannya terhadap si Danu itu kayak gimana. Nah, nanti kalau udah selesai, si Putri memfotokan tulisan tersebut, kemudian dikirimkan ke Danu, serta foto selfie-nya. Jadi hampir sama sebenarnya sama teman-teman 2019 kemarin. Jadi menuliskan untuk teman-teman yang lain. Bedanya kan kalau teman-teman 2019 kemarin itu individu ya. Via individu maksudnya ngambil datanya. Kalau di sini kan secara komunal dan memang sengaja dituliskannya untuk berapa anak yang dikolapsan tersebut. Misal yang kolab sama aku itu totalnya ada 20 anak. Berarti aku harus memberikan data 19 mengenai diriku kepada teman-teman yang ada di video conference bareng aku gitu. Pesan-pesannya sama dan dikirimkannya juga sama. Dikirimkannya melalui PC sehingga mereka mau nggak mau saling chat dong. Bedanya kan paketan yang dibutuhkan nggak sebanyak yang video callan gitu. Nah, lanjut lagi ya. Untuk berhenti di mana tadi? Selfie dirinya. Lanjut, proses pengambilan data diberikan waktu selama 6 minggu. Nantinya yang akan mengontrol adalah dari pendamping grup masing-masing, sehingga tidak perlu ada PJ di buku kenal angkatan ini, karena nantinya PJ akan merasa kesulitan sehingga sudah dibantu oleh PG masing-masing grup. Jadi yang nantinya menentukan kolaps antar grup untuk mengambil data itu adalah dari PG masing-masing. Misal dari PG. Nah ini perannya PG ini setelah forum eval. Nanti bakal aku jelasin ya. Intinya gitu dulu. Pengalurannya seperti itu. Sehingga di sini tidak dibutuhkan PJ dari 2020. Lanjut. Untuk pengaluran ini, perkiraan adalah selama 60 menit. 60 menit dalam proses pengaluran menuju pembuatan buku kenal angkatan. Agenda berikutnya, karena tadi kan yang dibahas sudah banyak nih. Ada ini internalisasi, keaktifan, sama buku. Kalian tanyakan kesimpulannya apa sih dari forum hari ini? Nah, di sini kesimpulan yang harus mereka sebutkan ada 3 poin. Yang pertama, 2020 perlu mengadakan internalisasi dengan PJ namanya siapa, NRP-nya berapa. Maksimal 28 Juni harus sudah melaksanakan internalisasi. Yang kedua, perlu mengaktifkan IG angkatan 2020 dengan penanggung jawabnya siapa. Maksimal 15 Juni harus sudah mengirimkan list konten yang akan dipost pada IG angkatan. Kemudian yang ketiga, seluruh 2020 perlu membuat buku kenal angkatan yang nantinya akan dibantu oleh PG tiap grup. Maksimal pengambilan data 19 Juli dengan berisi foto nama NRP agama, tanggal lahir, dan lain sebagainya, pesan-kesan. Di sini perkiraan penyampaiannya adalah 15 menit. Nah, setelah ini selesai, baru nantinya dari Koor PG mengirimkan link grup 1 sampai 20. Jadi nanti bakal aku sampaikan ya, grup 1 itu PG-nya siapa saja, sampai 20 siapa saja. Nah, nantinya pendamping grup masing-masing itu perlu sudah membuat grup, kemudian diserahkan kepada Koor PG, dan Koor PG-nya nanti menyusun grup 1 linknya apa sampai 20 apa, dan dikirimkan di kolom chat sebelum forum evaluasi selesai. Nanti dipersilahkan teman-teman 2020 langsung join grup saat itu juga. Gitu.
Jadi nunggu semuanya udah masuk, baru nanti forumnya selesai. Untuk perkiraan selesai maksimal 22:30. Oke, sebelum aku buka pertanyaan, lanjutkan dari sini dulu. Sebenarnya ini berupa kesimpulan. Sama saja pengambilan data dilakukan melalui kolaps beberapa grup, di mana masing-masing anak akan melakukan presentasi diri, mengenalkan diri. Ini informasi untuk pendamping grup ya. Memperkenalkan diri via video conference, kemudian peserta lain dibebaskan untuk bertanya. Di meeting tersebut, masing-masing anak wajib menuliskan biodatanya untuk seluruh anak yang berada pada meeting tersebut. Kemudian mengirimkan foto tulisan biodatanya kepada masing-masing anak tersebut via PC serta melampirkan foto selfie dirinya. Kemudian pengumpulan seluruh biodata angkatan melalui PG masing-masing dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh PG-nya. Nanti bakal aku jelasin mengenai administrasi. Kemudian untuk koordinasi kolaps antar grup akan dibantu oleh PG masing-masing, serta selama proses meeting akan ada PG yang mendampingi meet tersebut. Jadi, selain dari PG mengkoordinasikan teman-teman 2020 untuk kolaps, misal grup 1 sama grup 2, 3, 4 itu kolaps. Nah, di sana ketika mereka melaksanakan video conference, ketika melaksanakan meet, itu harus ada PG-nya. Jadi biar ada yang mengontrol apakah mereka ini hanya sekedar bacem atau benar-benar serius dalam mengambil data. Gitu. Nah, untuk isi buku kenalnya sama kayak di poin sebelumnya. Oke, dari sini aku buka sesi pertanyaan. Mungkin dari PG atau dari IC, ada yang mau ditanyakan? Dari IC mungkin terkait alur, ada yang kurang jelas. Biar nantinya bisa kalian bahas di rapat internal IC-nya sendiri untuk persiapan. IC, Raihan, silakan. Halo, masuk nggak suaranya? Masuk. Nah, ini kan terkait forumnya dimulai 19.30 sampai perkiraan 22.30. Nah, terus di sini kan ada 3 outputan utama kan, 3 outputan yang didapat dalam satu forum. Nah, kalau semisal nantinya dari ISEM pengen forumnya itu maksimal jam 11, kira-kira gimana? Jam 11 kira-kira selesai. Dikarenakan mungkin worst case-nya, karena ini kan 3 outputan ya, 3 outputan ini bahasan yang cukup panjang dan aku rasa apa ya, nggak segampang itu untuk mendapatkan 3 jawaban dalam satu kali forum gitu. Nah, kira-kira kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu nggak masalah, tapi benar-benar maksimal pukul 11. Jangan kayak yang sebelumnya kan sampai pukul 12. Jadi sengaja dituliskan 22.30 biar semolor-molornya ya pukul 11 malam. Gitu, Rehan. Oke, ini aku lanjut nanya-nanya terus gak apa kan? Nggak apalah. Lanjut. Oke. Terus untuk yang kedua itu berarti kan di sini adanya PJ hanya di output pertama sama output kedua, bener nggak? Betul. Nah, lalu di output ketiga tuh nggak ada PJ. Nanti kalau semisal ternyata mahasiswa baru ini menanyakan terkait, Mas, ini tidak ada apakah tidak ada PJ gitu? Karena seperti yang diketahui sebelum-sebelumnya ada PJ, nah gitu. Nah, terus kira-kira jika timbul pertanyaan seperti itu, saya harus mengarahkannya seperti apa gitu? Jawab aja gini, ini kan ada di tulisannya. Tidak perlu ada PJ, karena nantinya PJ sendiri itu akan merasa kesulitan. Koordinasinya kan banyak. Jadi biar nggak memberatkan 2020, karena nantinya sudah dibantu sama pendamping grup masing-masing, biar memudahkan gitu. Karena akan kasihan juga kalau ada PJ gitu kan, gitu. Koordinasinya susah. Oh, berarti kalau kayak gitu di outputan ketiga ini sekalian nge-spill adanya PG ya? Iya, memang. Jadi ini loh, nggak ketok ya paling. Nih. Nah kan di sini kan, masalahnya tuh ada di sini nih, di poin ini nih. Jika satu angkatan kemudian mengambil datanya nanti mau gimana? Ada 151 anak loh gitu kan. Terus misalnya mereka tercetus nih via telepon satu-satu, Mas Mbak. Terus di sini tanyakan lagi, kalau via satu-satu kira-kira mau
bakal menghabiskan kuota banyak atau enggak gitu. Memang kalian tidak merasa keberatan. Pasti kan ada yang merasa keberatan tuh. Kemudian ada yang saranin lagi nih, mengadakan kolaps meet antar wilayah, Mas Mbak gitu. Tanyakan lagi, jika seperti itu nantinya yang mau mengontrol siapa? Tercatat lagi, nanti ada PJ, bla 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 lah intinya. Berarti nantinya akan ada banyak PJ dong. Intinya dalam hal ini 2020 itu terjadi beda pendapat dan terlalu banyak saran karena forum tuh jadi tidak efektif di poin ini. Sehingga muncullah solusi dari IC itu untuk mengelompokkan mereka ulang. Nah, jadi dari IC bilang karena teman-teman 2020 merasa kesulitan, dari elemen pengader mempunyai akan mengelompokkan kalian ulang. Nah, kelompoknya itu dari mana? Nantinya dari IC share screen. Kelompok grup 1 sampai 22 nanti bakal tak jelasin di sini. Yang di share screen yang mana. Kemudian disampaikan, dari IC menyampaikan bahwa nantinya yang akan membantu serta mendampingi mereka selama proses pengambilan data maupun selama berjalannya kegiatan radiasi adalah dari PG masing-masing. Gitu. Jadi yang akan mengkoordinasikan terkait kolaps adalah dari PG. Jadi untuk kelanjutannya itu bersama PG. Untuk dari IC berhenti sampai ini. Gitu. Itu Rehan gimana? Oke, berarti di sini tuh dari IC kan share screen terkait solusi tadi adalah dengan nge-spill si PG tadi dan kelompok itu. Berarti nantinya kayak dari IC mengenalkan sedikit tentang PG seperti itu ya kira-kira. Iya. Nantinya kayak nantinya kedepannya yang bantu nemenin mereka selama radiasi itu PG gitu. Ini kalau Rehan kesulitan mencatat nggak apa-apa, ini kan bisa diakses semua. Jadi ada undangan yang folder elemen pengader itu loh. Di sini. Itu tadi ada di pencerdasan EP kedua. Nah, di sini lengkap. Oke. Sip. Semuanya bisa ngakses. Oke, dari aku cukup, mungkin coba ditanyain teman-teman IC yang lain. Oke, dari teman-teman IC yang lain gimana? Sebelum nantinya kalian bahas secara internal kan, enggaknya sudah aku jelaskan dulu apa yang diharapkan dari SC sendiri gitu. Gimana, bisa dilanjut? Atau udah cukup jelas? Ya, tanya aja Dek Kotun, langsung. Halo Mbak Putri. Halo Dek Kotun. Ya, aku mau nanya, ini kan tadi yang menanggapi kelompoknya itu kan dirombak lagi ya Mbak. Nah itu kan solusi dari IC kan mengelompokkan mereka ulang. Nah itu terus itu langsung di share screen kelompok 1 sampai 22. Itu kayak nggak terlalu apa ya? Kayak buru-buru gitu nggak sih Mbak? Maksudnya jadi mereka tuh kayak mau nggak mau harus sesuai dengan kelompok itu ya. Apa kalau misalnya mereka protes Mbak? Sebenarnya itu pinter-pinternya Iseng ngomong ya. Aku juga nggak ngerti. Jadi kan di sini sebelum kalian mengarahkan untuk mengelompokkan ulang, itu kan dari mereka terjadi kebingungan kan. Nanti kan kayak mereka pasti nanya gitu nggak sih Mbak, ini kelompoknya tuh berdasarkan apa, atau kayak grup 1 sampai 22 ini kayak kok tiba-tiba ada kelompok kayak gitu kan, mereka kayak pasti bingung nggak sih? Sementara kayak solusinya aja baru disampaikan saat itu juga, masa tiba-tiba langsung udah ada kelompoknya. Itu Atau sudah gimana? dikelompokkan sesuai apa namanya? Gimana ya? Aku juga bingung. Maksudnya Gimana gini, dong, kayak apa ya, kayak kalau aku tuh mikirnya kan kita oke, nanti kalian rombak gini-gini, terus tiba-tiba kan kita udah ngasih solusi, masa tiba-tiba langsung udah jadi kelompoknya Mbak, gitu loh kayak dan itu kan kalau misalnya pun perlu waktu gitu-gitu kayak gimana ya, maksudnya 60 menit saya rasa nggak cukup. Emang bakal jadi masalah ya? Ya kalau aku rada ini aja. Oke. Kira-kira menurut teman-teman Mungkin lain IC gimana? yang lain gimana? Gimana? Mungkin aku coba. Halo. Apa nih? Iya boleh, yuk.
Oh, Siapa nih? Tamara, boleh tambahkan dulu aja. Oh iya, iya izin masuk. Ini apa namanya? Theo, pengelompokanmu yang baru itu ada ininya nggak? Ada kategorinya nggak? Atau ya wes cuman Ada Oh ada. di ini nih. Nggak, maksudnya gini loh, kalau semisal kategorinya tuh dalam artian kategori apa? Apakah dari wilayah ataupun beda gitu. Nah, nanti kalau semisal itu nanti beda wilayah, ya kita nanti ngomong ke mereka, kan kalian sudah ini, kan di yang kemarin itu, ya sebentar. Enggak sih, itu bukan beda wilayah. Jadi itu berdasarkan MBTI hobi. Jadi kan ada data MBTI ini. Nah, untuk yang paling utama adalah di hobi. Oh, di hobi. Yang hobinya sama itu dijadiin satu, tapi disesuaikan juga sama MBTI-nya. Oh alah, iya ya. Ya nanti ini siapa tadi Tun, kalau semisal dari mereka kan ada yang tanya, itu pengelompokannya gimana? Kok tiba-tiba udah langsung dikelompokin kayak gitu? Ya kita ngomong aja kalau kan kemarin kalian kan udah mengenal ini ya dari siapa namanya satu wilayah. Nah otomatis di sini tuh kayak kita kembangkan lagi gitu loh. Kita bilang aja kalau ini tuh kita kembangkan, kan yang kemarin udah kenal. Nah kan yang mungkin ada yang dari kelompok lain yang nggak sekelompok sama yang kayak kemarin. Jadi kayak lebih apa ya? Ya gimana kita ngomongnya gitu loh Tun. Iya Mbak, tadi aku mikirnya kayak tiba-tiba gini, jadi kayak aku tadi mikirnya kayak bingung mau konseptor itu konsep ngalurnya tuh gimana gitu Mbak. Maksudnya kayak bacotannya gitu loh Mbak. Apa sih? Iya. Itu sih Mbak. Nanti dibilang aja kan kemarin kan udah wilayah. Nah kalau kalian tetap, kalau misal ini nanti apa piyo, intinya kan kemarin kan udah dari wilayah. Nah terus yang ini kelompoknya dirombak. Kenapa dirombak? Ya mau rek kalian tetap mau sama wilayah kalian itu, mau sama kelompok kalian itu yang tetap itu. Kalian gak pengen kenal sama yang lain, tau? Kalian gak pengen kenal sama teman-teman yang lain, tau? Nah karena itu akhirnya kita rombak, masuk dek kono ngono lho, paham kasih maksudku? Iya. Iya Mbak, iya. Oke, terima kasih. Wes kasih do tanya. Anjir, oke. Tadi kayaknya Rehan mau nambahin deh ya. Coba Rehan. Aku ini paham sih kasusnya Uton ini. Kasusnya Uton. Otun. Sorry. Nah jadi kalau kasusnya Uton ini gini, kan ini kan ada muncul kayak masalah. Nah terus si isinya tuh langsung apa ya, share screen jumlah kelompok ini. Nah ini sih yang jadi pertanyaan juga sih, bahkan aku pun menanyakan sampai saat ini. Jadi dulu mungkin pas aku radiasi itu aku ada di PG mana, maksudnya ada di FGD mana. Nah terus teman-teman 2019 ada di FGD mana. Nah terus kayak apa ya, yang jadi suatu pertanyaan adalah kita dikelompokkan berdasarkan apa gitu. Pasti itu yang jadi pemikiran dari maba gitu loh. Kita dikelompokkan berdasarkan apa, dan kenapa kok bisa muncul sejumlah kelompok ini gitu, atas dasar apa, dan kenapa aku harus dikelompokkan dengan dia bukan dia gitu. Oke, sebenarnya kalau di sini ya sebentar. Nah itu jadi akhirnya dari timbul pertanyaan itu, akhirnya Oton itu sebenarnya ingin menanyakan, sebenarnya kalau misalnya ada muncul pertanyaan seperti itu dari ISE, lebih baik menjawabnya seperti apa gitu loh, karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya pasti ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah gitu. Oke, udah? Ada. Oke, sebenarnya itu terjadi di hampir di semua angkatan yang ada di fisika ya, kalau ketika kaderisasi gitu. Karena emang tiba-tiba kita langsung dikelompokkan gitu. Nah, yang jadi catatan di sini adalah teman-teman ISE jangan menyebutkan pengelompokan mereka itu berdasarkan yang aku share screen barusan. Ini kan berdasarkan hobi, kemudian dicocokkan ke MBTI. Jadi di situ jangan menyebutkan hal itu. Intinya adalah
yang baik disampaikan mengenai pertanyaan tersebut adalah kayak apa ya? Dari teman-teman elemen pengader itu sudah kayak mencari tahu ataupun mengkulik dari teman-teman 2020 dan telah mengelompokkan bisa mungkin biar nantinya mereka bisa mengenal satu sama lain gitu. Halo Mbak Putri, boleh nanya nggak? Oh, gimana? Iya aku paham, cuman aku nih kayak menempatkan posisiku sebagai maba 2020 aja sih Mbak. Jadi kayak Iya, benar. Dari forum yang kemarin aja yang kita udah bantu mereka malah mempersulit diri sendiri gitu loh Mbak. Paham gak sih? Iya, Nah, paham. nanti kayak takutnya mereka ini kayak malah bikin pendapat-pendapat lain yang malah mempersulit, malah nggak sesuai dengan yang grup 1 sampai 22 ini, itu yang aku khawatirin sih Mbak. Gitu. Jadi kayak kemarin aja di forum kemarin kan kita kasih solusi yang paling terbaik, mereka disanggah lagi kan. Mereka maunya kayak gini, mereka maunya kayak gini gitu. Aku takutnya kalau ya sesuai dengan keinginan ini mereka kayak protes, akhirnya kayak mereka nggak setuju. Jadi ya itu aja sih yang Mbak yang aku khawatirin ya. Terima kasih Mbak. Iya, benar. Aku posisi dulu sebagai maba juga pernah merasakan hal itu. Cuma memang harapannya teman-teman 2020 sendiri sudah sadar gitu loh kalau ya emang ini semua tuh sudah jalan ceritanya memang seperti ini dan mereka tuh sebenarnya secara tidak langsung memang dipaksa mengikuti alur yang diinginkan oleh elemen pengader. Balik lagi, kayak yang saran Mas Rama tadi malam, mau dibawa kayak gimana pun teknisnya, asalkan output-annya sesuai, ya nggak masalah. Karena perkiraannya kan memang seperti ini ya. Ini sebenarnya hanya sebuah rancangan aja. Yang diharapkan di sini adalah mereka membuat buku kenal angkatan. Dan di situ tersampaikan pembagian grupnya masing-masing gitu. Aku juga nggak tahu teman-teman di sini harus menjawab jawaban yang paling bagus tuh harus gimana biar teman-teman 2020 nantinya nggak banyak nanya. Tapi intinya yang diharapkan adalah terkelompokkan seperti ini gitu. Rehan, silahkan. Oke. Nah, ini sih karena tadi kamu bilang seperti apa yang dikatakan Mas Rama, yang penting dalam menjalankan suatu proses itu outputannya harus tepat. Nah, karena outputannya harus tepat, jadi output seperti apa yang tepat buat 2020? Karena gini, kondisinya adalah teman-teman 2020 tuh beda kondisinya dengan teman-teman 2019 bahkan 2018 gitu. Nah, aku paham poin yang Otun ini sampaikan kayak, jadi intinya adalah teman-teman 2020 ini batu gitu loh. Itu bahasa simpelnya lah. Teman-teman 2020 ini batu, dan ketika IC memberikan saran ini seperti tidak didengar, atau bahkan ketika nantinya yang dikhawatirkan oleh Otun adalah ketika nantinya langsung nih tak kayak awakmu kelompok sejumlah 22 dan ada PG di sana. Nah, itu semakin menimbulkan ketidakpercayaan terhadap elemen pengkader. Mungkin maksudnya Otun di sana gitu. Jadi aku rasa sih yang bisa dibahas itu bagaimana sih meminimalisir ketidakpercayaan hal tersebut, karena ini kan masih proses-proses awal gitu. Dan ketika masih proses awal aja banyak yang sudah tidak percaya, itu akan menimbulkan suatu hal yang fatal gitu. Nah, kenapa nggak percaya? Karena gini sih, Put. Kemarin sih kalau kamu coba nganalisis dari forum eval kemarin itu lebih ke apa ya? Teman-teman 2020 ini lebih ke mempertahankan, masih tetap mempertahankan egonya secara masing-masing dan tetap ingin
teguh pendirian terhadap angkatannya. Sebenarnya aku apresiasi hal tersebut gitu loh. Apresiasi hal tersebut, tapi ketika hal tersebut menjadi sebuah sebuah komitmen utuh dari angkatannya, itu juga akan sangat mempersulit elemen pengkader gitu. Kalau kondisinya dari suatu angkatan itu kayak kondisinya manut-manutan atau ngelihat kayak mengikut kata Mas Mbak karena percaya akan Mas Mbak, itu akan lebih enak gitu. Tapi si 2020-nya ini nggak kayak gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan. Kecuali memang kayak oke, kalau outputan ini muncul dari hasil PM mungkin bisa gitu, karena di PM kita beda treatment, maksudnya yang dimainkan adalah mental dari teman-teman gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah di eval ini, apalagi eval online, interest teman-teman aja kepada elemen pengkader aja udah nggak ada gitu, udah sangat sulit untuk didapat. Nah, sebuah perhatian dari maba terhadap elemen pengkader aja akan sangat sulit. Nah, gimana outputan ini mau gampang untuk berjalan gitu sih. Kalau dari situ aku masih kurang tahu sih, dari SC sendiri juga nggak tahu baiknya itu harus gimana. Mungkin ini di sini nantinya lebih ke teknisnya aja, ataupun penyampaiannya sendiri itu gimana. Karena ya mau nggak mau bakal mau ditaruh di pembagiannya untuk share screen, pembagian grupnya sendiri itu ditaruh di tools yang mana ataupun yang lain sebagainya, ujung-ujungnya tetap akan sama kayak gini. Karena dari kami sendiri juga masih belum tahu apakah baiknya tuh harus kayak gimana sih untuk menyesuaikan keinginan dari teman-teman 2020 sendiri ataupun teman-teman mabanya gitu sih, Rehan. Aku nangkep, jujur, bahkan kita semua pasti merasakan lah tiba-tiba jadi maba terus dikelompokkan, tiba-tiba dapat kelompoknya dari mana, keras kepala dan lain sebagainya. Itu dari teman-teman SC sendiri belum tahu harus menyelesaikan hal tersebut itu berupa apa. Bahkan dibawa ke rapat pengurus inti radiasi kemarin juga ya cocoknya seperti ini gitu loh. Gitu, gimana Rehan? Kita langsung dua arah aja. Oke. Oh ini coba Otun ya tanggapan ya, mungkin bisa 3 arah juga sekalian, enak kali ya. Boleh langsung aja 3. Oke, ayo Tun. Halo Mbak. Kalau menurutku sih apa yang mau dicapai di outputan ini menurutku bisa-bisa aja sih Mbak. Maksudnya tapi apa ya, kalau itu tuh bakal jadi suatu perdebatan yang sangat panjang dulu Mbak, sampai baru bisa kayak tercapai outputan ini. Dan yang aku wanti-wanti juga itu di masalah waktunya, kan kita cuma 60 menit. Jadi apa ya, kalaupun supaya cukup 60 menit ini, ya kita kayak seakan-akan apa ya, memaksakan kehendak aja Mbak, kayak ya kayak seperti forum yang kemarin Mbak, jadi kayak wah ya kata IC ya harus kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak mau kayak gitu bisa aja, cuman kalau menurutku itu bakal menjadi perdebatan yang panjang, dan aku sih nggak jamin kayak bisa 60 menit Mbak. Bahkan kayak untuk mencapai outputan yang nomor 3 ini bisa forum sendiri gitu Mbak. Kalau kataku sih gitu. Aku juga melihat dari segi waktunya juga sih Mbak. Gimana? Nah iya sih, gitu sih pandangannya dari IC mungkin apa Put. Oke, aku tanggepin ya. Mm-mm. Harapannya nggak lebih dari forum ini sih. Selesainya mau kapan pun, yang penting maksimal pukul 11, entah itu 60 menit, 90 menit, ataupun berapa menit, ya udah main keras-kerasan, keras kepalaan aja. Jadi intinya ini harus tercapai, baik itu terserah mau 2020 kepaksa kayak atau enggak, intinya outputannya seperti ini gitu.
Oke, oke. Dimas, silakan. Masuk. Oh ya, Dimas tuh. Dimas gimana? Ya, gini Mas Mbak. Sebenarnya kayak 2020 ini boleh dijelasin kalau kayak ada PG gitu nggak Mbak? Sebelum ada PG. Gimana? Maksudnya kayak gini, kayak misalnya isinya jelasin kan dari yang surat kontrak kemarin kan ada PG. Jadi untuk kali ini, untuk kayak tulis kali ini itu gimana kalau kalian kayak langsung nggak ada kayak menanyakan dulu gitu loh, kayak langsung ngasih solusi gitu. Iya. Kalau mau kayak gitu, kalau mau langsung ngasih solusi, berarti nanti yang kita bahas habis ini itu adalah kenapa ngelompokinnya kok seperti itu. Nah, tapi kalau mau yang outputannya kayak yang di share screen ini, berarti gimana caranya sebelum kita ngasih share screen yang grup 1 sampai 22 itu benar-benar sebelumnya itu udah benar-benar anak-anak itu bingung semua, benar-benar males ngurusin ini, terus anak-anak semua itu terima kalau ada saran dari IC gitu. Jadi pas nanti dibagiin itu anak-anak itu wis lah kirim mari gitu, dari tadi oleh kayak mari-mari ini. Jadi kalau pakai output ini kayak lebih ke sebelum dibagi ini share screen grup 1 sampai 22 itu kayak benar-benar dibikin setuju dulu kalau dibantu oleh PG gitu. Nah, nanti kalau ini kan nggak mungkin, kalau gitu menurutku nggak seberapa ditanya soal gimana elemen pengkader itu bikin kelompoknya. Nah, tapi kalau yang satunya yang langsung kayak kita membantu, itu nanti kita mikirin juga gimana cara ngomong ke mereka, alasannya kayak gitu gimana, pembagiannya kok gitu. Itu sih Mbak kalau dari aku, Mbak. Oke, berarti lebih ke balik lagi ke teknisnya ya. Jadi emang sengaja dibikin forum itu harus nggak efektif gitu loh. Nggak efektif, dan mengingat waktu forum kontrak kemarin kan sudah pernah disinggung ya mengenai pendamping grup sendiri, ada dari panitia radiasi itu salah satunya pendamping grup, yang nantinya pendamping grup itu akan mendampingi mereka selama proses radiasi. Nah, untuk pemberian pendamping grupnya diberikan pada saat ini gitu loh. Jadi jujur ya, aku sampaikan aja ya, sebenarnya sebelum aku bawa ke pencerdasan ini kan sebenarnya udah dibahas juga dari teman-teman SC, kemudian dibawa ke pengurus inti radiasi, dibawa ke DT kemarin juga, dan ya memang harapannya sendiri nggak terjadi kericuhan kenapa mereka mempertanyakan kok dibaginya kayak gini gitu loh. Lebih ke mereka itu menerima solusi dari elemen pengadernya gitu. Dari Rehan gimana? Aku nambahin dari Dimas juga sih. Oke, yowis. Berarti kalau gitu aku udah dapet sih poinnya. Jadi nanti ini kalau dari Ise ya, kemungkinan yang nanti dibawa sama Ise itu di waktu ini kan tadi kalau Oton bilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi memang nanti kemungkinan tadi yang di awal aku minta spare waktu tambahan itu kemungkinan dialokasikan buat di output ketiga ini, dan rencananya forum ini memang akan dibuat cukup chaos gitulah. Jadi cukup tidak terkendali sampai akhirnya mahasiswa baru ini kayak bingung untuk menjawab apa lagi gitu. Nah, akhirnya dari situ nanti si moderator atau korlap IC nanti yang membawa forum itu kayak menjadi pahlawan lah, penengah yang mantap. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu Siap. nanti. Atau enggak dari Rehannya aja yang mengalur langsung. Soalnya aku kok khawatir terjadi kayak yang sebelumnya itu ya, takutnya Uton gagal fokus gitu. Aman, santai. Oke, yang penting jangan sampai hilang aja sih. Oke, ada lagi dari
Teman-teman yang mau ditanyain dari pengaluran, masih banyak nih agendanya habis ini yang mau aku jelasin. Lah, wes seneng diganti jambretan, nggak iso nggak ngono. Tapi emang catatannya harapannya ya nggak tahu ya bagian sebenarnya dari IC gimana sih Rehan? Setiap forum eval gitu ada bagiannya masing-masing gitu ta. Soalnya yang kemarin itu dikit banget tuh dari IC yang ngomong, jujur. Oh iya, jadi kan sebenarnya tuh kalau dari IC itu kan memang ada yang ini kan, ada konseptor, vokal sama cluster ya. Nah memang kemarin itu difokuskan kepada teman-teman yang vokal gitu, sama yang cluster ini lebih ke mengkondisikan di bagian kolom komentar. Sedangkan teman-teman yang konseptor ini lebih ke apa ya? Jika memang ada suatu hal yang dianggap ini sih menyimpang atau alurnya rada meleset gitu, nah itu mengingatkan lewat grup atau coba memperbaiki secara langsung lewat forum. Nah kalau dari IC sih sebenarnya konsepannya itu gini Put, apa kan kalau banyak yang ngomong tuh susah, memang dari dulu tuh semakin banyak yang ngomong tuh susah Put. Nah jadi memang sengaja memang yang ngomong tuh nggak terlalu banyak Put gitu. Oh, boleh. Yang penting besok kalau ada dari IC sendiri agak kurang satu komando bisa diingatkan aja sih dari core lab-nya gitu. IC satu komando atau gimana gitu. Oke, sip. Sama catatannya mungkin kan bakal ada gladi juga ya sebelum forum evaluasi sekitar hari Minggu siang atau pagi itu bakal ada gladi. Nanti tolong ingetin aku kalau lupa, masukin aku ke grup IC ketika mau ada forum atau mau ada PM gitu. Nanti kalau udah selesai baru kick aku lagi nggak apa-apa. Itu biar aku koordinasinya enak. Gitu gimana? Ya boleh. Soalnya sebelumnya kan susah ya, dadak ngomong ke Rehan dulu, Rehan ngulangin lagi ke apa itu korlapnya gitu. Susah koordinasinya. Gitu. Udah sih di catatannya di situ aja. Ada lagi Rehan? Oke, sip. Oke, mantap. Ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Saya tanya Mbak. Siapa nih? Dimas. Oke, gimana Dimas? Itu kan jadi nanti mau kerja aja sih Mbak. Kan nanti outputan dari IC itu si maba itu harus dapat itu tadi ya, foto, alamat, sampai kesan-kesan itu tadi. Ini ya pasti. Ya, terus? Terus itu mau tanya Mbak, kenapa kok yang nulis itu dirinya sendiri Mbak? Kalau ada collab. Biar yang nulisin sekalian pesan-kesannya dia terhadap si orang tersebut langsung dari dia gitu loh. Nyambung nggak? Jadi aku mau ngasih data buat Dimas nih. Jadi aku sekalian ngasih pesanku dan kesanku terhadap Dimas. Jadi langsung jadi satu gitu nggak sih? Moto ya udah aku ngasih biodataku sama pesan-kesanku terhadap kamu gitu. Kalau biasanya kan itu sama loh BTW sama yang sebelumnya Dimas. Sama 2019. Iya kan? Iya sama. Memang sengaja kayak gitu biar nggak bacem. Soalnya kalau aku mau dapetin data Dimas aku nyatet gitu. Nah terus aku dapat pesan-kesannya gimana? Itu juga yang tak pikir sebenarnya. Nah gitu. Jadi biar pesan-kesannya dibaca juga ya gitu. Kayak aku dulu juga pas radiasi tuh mikir gitu, Kak. Aku misal telepon sama Mas Rehan ya misal. Kalau telepon Mas Rehan, aku tanya namanya, alamatnya gitu. Tapi sing nulis nama alamatnya juga Mas Rehan gitu. Iya, tapi kan Rehan memberikan pesan-kesannya ke kamu kan? Iya. Nah, itu yang diinginkan tuh di situ. Kalau kamu dapetin data Rehan dari kamu nulis, terus pesan-kesannya dari kamu berarti. Rehan nggak tahu pesan-kesan Dimas terhadap Rehan berarti, gitu kan? Dengan harapannya kan sebaliknya, ada timbal balik. Gitu deh Dimas, gimana? Iya, Mbak. Ada lagi, Dek? Masih cukup, Pak. Lanjutin dulu aja, Mbak. Oke, tak lanjutin ya, Rek.
Mbak. Hah? Aku mau nambahin, Mbak, yang kayak ya nerusin yang Dimas tadi, Mbak. Oh ya, ini siapa nih? Eka. Oh iya, silakan. Kalau misalkan apa yang dari Mas Re hanya cuma ngasih kesan pesannya aja itu gimana, Mbak? Jadi gimana tuh? Ngambil datanya berarti gimana? Mbak izin masuk, Mbak. Iya, langsung aja deh, nggak apa-apa. Kalau menurut saya katanya Ega ini kayak gini loh, Mbak. Kan nanti kan ini kan collab setiap FGD, Mbak ya. Nah, juga tiap masing-masing anak itu kayak memperkenalkan dirinya juga. Nah, alangkah lebih baiknya kan pas memperkenalkan diri itu kayak yang lainnya itu langsung nulis sendiri nama dia siapa, alamatnya di mana gitu. Terus kalau kesan pesannya nanti jadi satu anak itu cuma ngasih kesan pesan itu buat semua di situ gitu. Tapi kalau kayak gitu tetap ada plus minus sih, Mbak. Kalau plusnya sih dia pasti lebih hafal sama temennya karena ya dia nulis namanya, nulis tempat tinggalnya. Cuma kalau misi nanti kalau ada yang nggak ikut sih, Mbak. Malah Dalam bacem juga nggak sih? Harapannya kan kalau misal nih, aku kan gini. Mereka udah meet ya. Mereka udah meet nih. Aku udah meet sama Adik Ega nih. Aku berarti nulisin biodataku, pesan-kesan dari aku buat Ega. Nah nanti Ega berarti perlu nanyain ke aku dong, atau aku ngechat Ega secara PC dong, ya kan? Ini biodataku buat kamu gitu, atau yang kamu minta. Berarti dia kan baca kan, oh ini dari Mbak Putri, oh pesan-kesannya Mbak Putri terhadap aku tuh gini gitu loh. Jadi dia dapat datanya dari si pemilik biodata, bukan dari dia nulis. Jadi video conference di sana itu untuk mereka komunikasi, ngobrol gitu. Tapi nggak mereka tulis. Yang mereka tulis itu buat mendapatkan kesan-kesan terhadap anak tersebut itu sendiri gitu. Itu antisipasi dari bacemnya sebenarnya. Gimana? Kalau semisal DEK memperkenalkan diri, terus semuanya nyatet gitu. Kalau semuanya nyatet kan berarti aku bisa bacem Dimas, bisa bacem yang lain gitu kan. Pesan-kesannya berarti via PCWW enak man. Ya enggak? Arut enggak? Gimana? Aku menjawab, Mbak ya. Gini, Mbak, kalau misal kayak yang tak maksud tadi itu kan kita nulis biodatanya orang-orang lain kan berarti, Mbak, bukan biodata diri sendiri kan. Nah, itu menurutku lebih efektif buat tahu orang-orang lain ini, Mbak. Jadi kayak misalkan nih, aku pas dengerin Dimas gitu kan. Dimas memperkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana, aku yang nyatet. Terus jelaskan aku lebih inget gitu, Mbak, daripada Dimas cuma ngasih ke aku gitu. Terus nanti dapat pesan-kesannya gimana? Via PC. Lah ya itu tadi. Kayak pesan-pesan kesan-pesannya itu Dimas tetap ngasih buat buat aku dari Dimas ngasih ke aku ngasih ke Dimas itu tetap, tapi kayak yang dia ngasih itu cuma kesan pesannya aja, nggak usah biodatanya gitu. Bener sih, kalau kayak gitu lebih efektif. Cuman ya itu tadi, khawatirnya malah cuma bacem itu loh. Iya kalau mereka waktu dengerin langsung nyantet gitu ya. Takutnya mau cuma bacem, terus jadinya ngambil pesan-kesannya pun cuma sekedar apa ya? Ya wes baik, jahat gitu-gitu atau apa gitu. Akhirnya di situ. Ya itu berarti sorry motong, Mbak. Lanjut aja nggak apa? Ya itu berarti menurutku kesan pesannya aja yang difokuskan, nggak boleh template gitu. Tapi masalahnya gini deh,
waktu diskusi terbuka kemarin udah disetujuinya kayak gini, gimana dong? Gimana Oh, dong? iya, iya, oke. Nah, itu dia. Gimana? Ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Gimana teman-teman yang lain, ada lagi? Udah jam 5:04. Bisa aku lanjut? Gas, oke. Lanjutnya kegiatan PG di minggu ke-13. Minggu ke-13 tuh masuknya udah tanggal 14 ke atas ya. Nah, di sini sebelum dimulainya agenda ini kan setelah forum evaluasi kan udah pada masuk grup semua tuh. Sebelum dimulai, alangkah baiknya tiap grup itu ada meet dulu atau perkenalan dulu. Jadi intinya basa-basi dulu lah atau gimana. Baru nantinya kalian mulai kegiatan FGD mengenai wawasan Himasika. Estimasinya adalah 14 sampai 26 Juni. Jadi aku jelasin dulu ya. Kegiatan FGD yang nantinya akan ada kolaps antar 4 sampai 5 grup. Nah, yang menentukan kolapsnya di sini adalah kayaknya ada yang kurang deh. Nanti kurang jelas, teman-teman. Delete. Nanti di mana ya? Oh, di sini. Oke. Jadi nantinya yang membagi kelompok kolaps adalah dari koor dan askoor PG untuk kegiatan FGD-nya. Sama kok kayak yang sebelumnya, kayak tahun 2019 dulu juga sama kayak gini. Nah, kemudian yang akan menghubungi tanggal FGD adalah dari perwakilan kolaps. Nah, untuk pilihan tanggalnya yang bisa diambil adalah 14 sampai 26. Jadi terserah milih tanggal kapan, 14 sampai 26. Kemudian nantinya dapat list pematerinya. Misal grup 1 sampai grup 4 tuh kolaps. Itu dapat pematerinya siapa? Nanti dapatnya dari si PG juga, dari si koor PG juga. Nah, nanti baru perwakilan PG dari kumpulan kolaps tadi yang menghubungi si pematerinya. Bisanya kapan? Misal nih, grupnya Dek Dimas sampai grup 4 tuh kolaps. Nah, kolaps grup ini dapat jatahnya, pematerinya adalah Mas Rizky. Nah, berarti perwakilan PG dari kolaps grup ini menghubungi Mas Rizky. Nanyain, Mas Rizky, kira-kira bisa diajak FGD mengenai agenda wawasan Himasika tanggal berapa? Misal tanggal 25, Dek. Ya udah, berarti tanggal 25. Sepakatannya gitu. Jadi yang komunikasinya di situ. Nah, kemudian yang mengundang, menyampaikan kantor dan izin serta menghubungi ketersediaan sebagai pemateri adalah dari SC. Jadi nantinya dari SC akan menghubungi si pemateri dulu untuk ketersediaan sebagai pemateri. Kemudian baru nanti dari PG dapat data listnya siapa saja pematerinya. Nah, kemudian nantinya tiap PG akan mengarahkan anak di masing-masing grupnya untuk mencatat dengan menulis tangan selama materi berlangsung. Kemudian nantinya perlu memfoto dan mengirimkan catatannya kepada PG masing-masing grup. Nah, di sini pemateri perkiraan berasal dari ad hoc. Nanti untuk kelanjutannya pematerinya siapa saja, itu akan diinformasikan oleh koor PG. Jadi nanti staff PG-nya tuh terima beres aja. Kolapsnya mau sama grup yang mana, kemudian dapat jatah pematerinya siapa gitu. Nanti kalian perwakilan PG-nya tinggal menghubungi aja. Kesepakatan yang menghubungi Mas Rizky siapa, Mas Arya siapa gitu. Nah, kemudian setelah materi disampaikan itu kan ada post test. Post testnya langsung dilaksanakan pada saat
itu juga setelah materi berlangsung. Jadi nanti gini ya, bingung ya, aku jelasnya piye. Pakai kelompok di sini deh. Misal nih, grup 1 sampai grup 4 kolaps. Nah, PG-nya ini bagi tugas. Yang jadi moderator siapa? Kan itu kegiatan FGD ya. Yang jadi moderator siapa? Notulensi. Yang mencatat keaktifan teman-teman siapa? Kemudian yang menghubungi nanti siapa? Terus dan lain sebagainya. Untuk tor kegiatannya, ini tolong dibaca juga. Jadi di sini, kan kondisi peserta sekitar 28 peserta. Kolaborasi, tujuannya ini. Nah, metodenya ada pembukaan, berarti kan ada moderator. Pembacaran aturan forum, berarti nanti dari PG sendiri yang kolaps ini bagi yang bacain aturan forum siapa saja. Kemudian, yang bikin aturan forum terserah dari PG masing-masing. Kemudian ada basa-basi dulu. Nah, dibuka oleh penjelasan visi misi Himasika ITS oleh PG. Jadi nanti dari PG juga yang kolaps bagi tugas yang bagian nyampein visi misi Himasika tuh apa, siapa gitu. Cukup disampaikan aja terkait visi Himasika tuh apa, misinya apa gitu. Nggak perlu dijelaskan jauh-jauh karena nantinya yang akan menjelaskan adalah dari pematerinya. Kemudian setelah selesai dijelaskan mengenai visi misi, barulah pemateri dipersilahkan masuk ke dalam meet tersebut gitu. Baru diundang. Kemudian penjelasan, penyampaian tiap materi sekitar 10 menit serta 15 menit untuk diskusi dan tanya jawabnya. Akumulasi sekitar 75 menit. Untuk materi apa saja yang disampaikan, ini teman-teman PG nggak perlu menyampaikan ulang karena sudah disampaikan SC kepada pematerinya langsung. Tuh, lanjut lagi ya ke sini. Nah, balik lagi. Oke, seperti itu. Jadi nanti ada juga dari PG-nya bagi yang bakal share screen soalnya siapa. Soal post-testnya. Kemudian untuk soal post-testnya, nanti bisa diperoleh dari koor masing-masing. Gitu. Dari kegiatan FGD Agenda Wawasan Himasika, ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Ada Mbak, tapi lupa sih Mbak mikir Mbak. Oke, mungkin nanti bisa dijelasin apa nanti PG bisa meet dulu ya. Sebelum minggu ke-13 sekitar hari Sabtu atau hari Minggu meet dulu, dijelasin ulang nanti dari koor sama askoor. Biar nggak ada yang miss. Oh itu Mbak. Oh. Yang materi boleh keluar sebelum selesai nggak Mbak? Materi keluar ya setelah selesai dia jelasin. Oh, pokoknya diundang pas jelasin, setelah jelasin udah selesai gitu Mbak ya? Ya, jadi kan dijelasin dulu tuh visi misinya disesuaikan sama tornya juga. Visi misi kan udah selesai dijelasin, baru pematerinya dipersilahkan masuk meet. Nah, setelah selesai menyampaikan materi, nggak ada yang tanya lagi, pemateri boleh dipersilahkan keluar gitu. Atau pemateri ini kayak wes paham dewe sih pemateri ini juga. Terus nantinya baru deh di share screen post testnya gitu. Oke Mbak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Gimana teman-teman? Bisa aku lanjut? Nanti setelah ini bakal aku jelasin pengumpulannya di mana, tiap grup harus kayak gimana, itu bakal aku jelasin. Lanjut dulu ya sementara. Oke. Untuk kegiatan komunikasi dengan dosen, ini perkiraan tanggal 14 Juni sampai 28 Juni, jadi benar-benar dilihat ya di timeline-nya. Sama kayak ini, hampir sama, beda 2 hari. Beda 2 hari, jadi nanti diselingin di tengah-tengahnya lah. Nah, teknisnya seperti apa? PG tiap grup mengarahkan 2020 secara smooth dengan tujuan untuk menghubungi siapapun dosen fisika ITS dengan bahasan seputar proyek, PKM, persiapan TA, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kesimpulan DT diskusi terbuka tadi malam, itu PG ngajak ngobrol
anak-anak yang ada di grup. Kemudian nantinya diarahkan untuk komunikasi. Nah, nanti yang komunikasi bukan individu, tapi perwakilan dari tiap grup. Sebelumnya kan individu. Berdasarkan kesepakatan tadi malam, biar tidak terjadi spam, nanti anak-anak yang satu grup itu diskusi dulu mau komunikasi sama dosen siapa. 2 dosen. Nah, setelah dapat nama 2 dosen, dipikirkan dulu bahasan apa yang mau dibawa ke 2 dosen tersebut. Kemudian nantinya baru perwakilan di grup tersebut 2 anak siapa yang mau menghubungi 2 dosen tadi. Dan sebelumnya mungkin biar mereka dapat pemahaman dosen siapa yang mau dihubungin buat didiskusiin, itu di-share list dosennya. Nah, kemudian SOP-nya dikasih tahu nih. Di sini ada SOP-nya, mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri ya, karena udah jelas banget di dalamnya. Kemudian list dosennya ada di sini. Nah, untuk bukti mereka telah melakukan komunikasi itu berupa screenshot chat-annya dengan dosen tersebut. Kemudian dikumpulkan kepada PG tiap grup. Nah, di sini sebelum mulai komunikasi perlu ada list dari PG tiap grup, perwakilan 2 anak, mau menghubungi dosen siapa, serta bahasannya apa yang akan dipakai untuk menghubungi dosen tersebut. Kemudian disetorkan dulu kepada PG. Nah, nanti kalau udah dari PG masing-masing, disetorkan kepada koor PG. Nah, nanti biar koor PG sama askoor PG bisa ngeliat tuh dosen mana yang sama. Dan kiranya kebanyakan yang mana aja gitu. Biar nanti bisa difikirkan oleh teman-teman mengurus inti radiasi. Baiknya bagaimana gitu. Baru kalau udah disepakatin atau sudah diperbolehkan oleh koor PG, masing-masing grup melaksanakan komunikasi baru boleh dilaksanakan. Sebelum itu jangan dilaksanakan terlebih dahulu. Di sini catatannya mungkin ini lebih ke catatan koor PG-nya aja sih. Maksimal 1 dosen dihubungi 2 anak perwakilan yang berbeda grup. Nah, contohnya ada di sini. Misal, grup 1 akan melakukan diskusi satu grup, mau menghubungi 2 dosen itu siapa saja. Misal, grup 1 mau menghubungi Pak Bin sama Pak Hasto. Dan bahasan yang akan dibawa untuk menghubungi dosen tersebut yaitu mau menghubungi Pak Hasto, bahasannya yang dibawa adalah masalah TA. Kalau Pak Bin membahas masalah proyek. Kemudian mereka perlu merundingkan 2 anak perwakilan yang akan menghubungi dosen tersebut siapa saja. Misal nih, Bambang menghubungi Pak Bin, Susilo menghubungi Pak Hasto. Nah, nantinya si Bambang sama Susilo menyampaikan kepada grup proses atau hasil selama menghubungi dosen tersebut seperti apa. Catatannya di sini adalah PG tiap grup setidaknya sebelum mengarahkan mereka untuk melakukan komunikasi atau diskusi, PG perlu bercerita sedikit mengenai informasi dosen-dosen yang ada di Fisika IPS itu seperti apa. Minimal mendeskripsikan 5 dosen. Contoh, Dek Dimas sama Dek Oriza kan misal PG grup 1. Nah, berarti sebelum mengarahkan mereka untuk berdiskusi, komunikasi sama dosen siapa, kalian spoiler dulu. Yang aku tahu ya, Dek, kalau di dosen fisika itu ada Pak Yatno. Pak Yatno tuh orangnya gini. Pak Diki tuh orangnya gini. Pak Bah gini. Pak Endarko gini. Bu Im gini. Nah, contohnya gitu. Jadi biar teman-teman 2020 itu setidaknya sudah mengenal. Atau bukan mengenal sih, tapi mengetahui dosen-dosen fisika IPS. Baru nantinya digiring ke melaksanakan komunikasi. Dengan perhitungan yang seperti ini. Itu. Cukup mengenai kegiatan komunikasi dengan dosen. Ada yang mau ditanyakan? Gimana yuk? Gila, aku kayak podcast rek ngomong dewe mau. Ada lemes. Dari koor PG mungkin ada yang mau ditanyain. Nah, udah pada mulai makin bingung. Sebenarnya enggak kok, tinggal dijalanin aja pelan-pelan nanti bisa insya Allah. Gimana Dek Dimas atau teman-teman PG ini? Berarti ini nanti apa yang di GTR itu Mbak? Yang kanan sendiri itu apa Mbak? Itu target. Iya. Jadi targetnya yang ini diubah jadi gimana Mbak? Targetnya nggak ada yang diubah dong, karena targetannya adalah mereka berhasil komunikasi dengan 2
2 dosen dengan bukti komunikasinya, ya kan? Bukti komunikasinya telah disampaikan kepada PG masing-masing, sama mereka menceritakan hasil komunikasinya kepada PG masing-masing gitu. Itu kemarin hire better apa zero one, Mbak? Hire 2 better dosen. dong, hire better kok. Hire better. Oke. Aman, Mbak. Aman kok, tenang. Kemarin GDR sudah dipikirkan baik-baik. Aku aman, lagi siap-siap mau buka puasa. Alhamdulillah. Semangat Rehan. Selamat berbuka puasa. Oke, ada lagi mau ditanyain? Cukup intermezzonya. Ada. Sudah? Tak lanjut kalau sudah. Gimana teman-teman? Yuk. Gimana? Jangan diem. Dari Dek Dimas gimana? Semangat. Oke, gimana Dek Dimas? Lemas. Dari saya cukup. Ya nanti tak buat meet sama anak-anak PG dulu. Mungkin agak gantung ya. Karena teman-teman pasti pada bingung dikumpulinnya di mana. Loh, gimana ngumpulinnya? Gitu-gitu ya. Nah, tak jelasin sekarang. Mengenai jelajah Google Drive. Jadi teman-teman yang staff itu ada undangan sendiri-sendiri. Kalian itu ada diundang 2 kali kalau yang teman-teman staff PG maupun IC ya. Yang pertama, dulu itu waktu awal-awal radiasi kalian sudah diundang di folder EP. Jadi silahkan dicek di emailnya atau mungkin udah pada sadar. Nah, kemudian undangan yang kedua, teman-teman itu sudah diundang ke folder masing-masing. Folder grup masing-masing. Nah, folder grupnya itu pengelompokannya gimana? Pengelompokannya bisa dicek sendiri ya di folder EP. Di situ ada ini. Grup 1 ada Una, Firdi, Novaldi, grup 2 sama Nikma dan lain sebagainya. Anak-anaknya ada di bawahnya. Nah, informasi mengenai anak-anaknya juga sudah ada tapi di beda folder. Nanti bisa kalian coba menjelajah-jelajah sendiri lah ya. Nah, pencerdasan kedua itu lengkap udah di dalam situ semua. Di situ ada kepribadiannya, si Elok tuh yang INFJ itu siapa aja, hobinya gimana gitu. Nah, ini berdasarkan grup 1 itu seni hiburan, grup 2 seni hiburan, grup 8 olahraga gitu. Kemudian kalau teman-teman sadar semuanya, itu sudah tanggung ya rek, tak bablas nih adzan sisan ya. Surane banget Ki. Itu udah diundang semuanya. Yang bisa mengakses semua folder 22 grup itu adalah koor dan askoor. Jadi semua folder itu bisa diakses Oriza sama Dek Dimas. Nah, sisanya tambahannya adalah PG masing-masing. Yang bisa mengakses folder 1, Firdi sama Una, dan seterusnya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang merasa masih belum diundang, tolong banget dicek lagi di emailnya, di-refresh lagi. Kalau misal merasa masih belum diundang lagi, padahal sebenarnya udah pada diundang semua masing-masing, dicek lagi email yang diserahkan ke koor PG sama askor PG kemarin itu pakai email yang mana. Takutnya ada yang beda kan, makanya belum dapat undangan gitu. Nanti bisa disampaikan. Nah, bunda kok adan. Tak. Apa pending bentar.
Halo, Rek. Sudah selesai, Rek, nih. Alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi intinya semuanya sudah punya undangan. Nah, contoh nih, setiap undangan folder grup itu di dalamnya ada sendiri-sendiri. Contohnya buku angkatan. Yang udah dibuatin dari SC buat folder masing-masing itu adalah folder buku angkatan sama wawasan. Nah, untuk yang tadi kan ada kegiatan komunikasi ya. Nah, nanti silahkan masing-masing teman-teman tiap grup itu nambahin folder baru di masing-masing grup. Yang udah dibantu ini ada buku angkatan. Untuk buku angkatan, silakan teman-teman membuat nama folder satu-satu. Contohnya kayak ini nih, di folder radiasi 2019, di PG, maba. Nih grup 1. Buku angkatan. Nah, silahkan teman-teman membuat nama folder sesuai anak masing-masing. Misal di dalamnya ada Anis, Chandra, Jonathan. Nah, itu ada foldernya sendiri-sendiri. Jadi mereka ngumpulinnya sesuai link folder masing-masing. Jadi gimana teman-teman PG sendirilah, sepinter-pinternya untuk membagikan linknya itu yang mana yang mau dibagikan gitu. Untuk pengumpulannya sendiri sudah disediakan melalui ini. Contohnya, grup 1 anaknya ada siapa? Ada si Putri. Berarti kalian bikin folder Putri, nanti Putri ngumpulin semua biodatanya tuh di folder itu. Nanti mungkin dikasih nama NRP-nya aja. Contohnya gini ya. Folder nih. Putri, nanti silahkan diganti. Yang grup 1. Misal nih contoh anaknya Putri di dalam grup itu. Nah, nanti si Putri mau ngupload biodata. Nah, sebelum waktu udah diupload itu dikasih nama sendiri-sendiri. Misal yang tak upload tuh gambar apa gitu ya. Gambar nganu misal foto selfie-nya temenku gitu. Di sini. Dia ini NRP 99, berarti 099. Nah, itu kan foto selfie-nya. Biodatanya. Misal ngupload lagi fotonya. Kayak ya. Aduh, kok kepencet sih, kepetek. Biodatanya ini. Ini folder biodata. Berarti dikasih nama 099. Gitu. Dan seterusnya. Ini contohnya aja. Nanti diarahkan seperti itu. Nanti silahkan dibahas di internal PG masing-masing untuk penjelasannya gimana. Kemudian balik lagi. Ini yang wawasan. Kalau yang folder wawasan, soal post-test itu semuanya sudah tersedia di seluruh folder grup. Di 22 folder grup itu sudah tersedia soalnya, ada di sana semua. Nah, nanti ngupload jawabannya di mana? Nguploadnya di dalam sini. Kemudian catatannya di-upload di mana? Silahkan bikin folder baru, dikasih nama catatan. Catatan atau catatan. Buat, jadi nanti teman-teman 2020 nguploadnya di folder yang catatan. Nanti berarti dikasih link hak aksesnya yang ini aja. Bagikan yang ini aja. Gitu. Kemudian, kan contoh-contohnya. Nah, kewajiban apa yang perlu dilakukan PG masing-masing grup? Yang pertama, selain mengumpulkan berkas-berkas dari 2020 sendiri di tiap folder, kemudian bikin foldernya, yang wajib dilakukan setiap minggunya adalah ada di pencerdasan sebenarnya. Coba dicek mana ya folder pencerdasan. EP cerdasan. Di sini ini file PPT, ini pengaluran, ini pengelompokan grup, ini mengenai plottingannya bagaimana.
Nah, yang perlu dilakukan adalah tiap minggunya membuat laporan mingguan. Laporan mingguan, contohnya gini, kan dimulainya di minggu ke-13 ya yang bersama PG itu. Kelompok grup berapa? Misal grup 1, nama PG-nya siapa aja dituliskan, minggu keberapa dilaksanakannya. Kemudian presensi anak-anaknya. Itu kalau ada kegiatan di tiap pendamping di tiap grup gitu ya. Nama anak-anaknya siapa aja yang ada di grup itu, NRP-nya berapa, 3 digit terakhir aja. Terus tanggal bulan tahunnya. Nah, ini tanggal bulan tahun ini bukan tanggal lahir ya, tapi lebih ke tanggal dilaksanakannya. Misal ini dilaksanakan kegiatannya itu tanggal berapa ya? Misal tanggal 17 atau apa gitu. Nah, berarti di sana nanti dituliskan gitu, hadir apa enggak, dia hadir. Berarti kalau hadir 1, 1, 1, kalau enggak hadir 0. Terus misal enggak hadir, alasannya apa? Alasannya ditaruh di kondisi kelompoknya. Misal enggak hadir karena kendala jaringan, nama-namanya gitu. Ini berita acara. Berita acara apa aja yang terjadi di sana. Kemudian petunjuk umum di sini. Nama kegiatan atau jumlah kegiatan yang diadakan tiap grup tidak harus sama. Tabel presensi kegiatan boleh diatur sedemikian rupa menyesuaikan jumlah kegiatan yang diadakan grup tiap minggunya. Penulisan W perkuliahan diisi sesuai kalender akademik. Kolom presensi cukup ditulis 0 jika absen dan 1 jika hadir. Agenda kegiatan berisi poin-poin penting saat kegiatan. Kolom keterangan tiap anak dapat diisi kondisi mereka selama kegiatan dalam minggu tersebut. Contohnya, hilang kontak selama seminggu, sakit selama 3 hari, part-time kalau siang, cider, dan lain sebagainya. Berita acara diisi evaluasi, pesan kritik, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan lebih jelas, serta contoh pengisian laporan dapat dilihat di folder. Nah, ini foldernya ada di sini. Ini yang folder teman-teman buka di pencerdasan ini. Nah, ini. Maksudnya tuh di situ. Nah, setiap minggunya, tiap grup harus ada kegiatan. Entah itu cuma ngobrol, cuma ngapain, pokoknya harus ada kegiatan. Nah, kebetulan kan di sini sudah dirancang, di minggu ke-13 tuh sama 14 tuh ada kegiatan semua ya. Baik itu entah itu komunikasi, ataupun FGD mengenai wawasan Himasika gitu. Kemudian, nah nantinya template-nya silahkan teman-teman masing-masing pendamping grup itu dapetinnya dari folder pencerdasan EP2. Jadi silahkan ngambil dari situ. Nah, kalau ada kegiatan FGD, ini kan kegiatan santuy atau ngobrol-ngobrol biasa ya. Kalau ada kegiatan FGD, itu template-nya pakai ini. Jadi harus ada notulensinya. Karena berhubung ada kegiatan FGD di minggu ke-13 ataupun minggu ke-14 yang wawasan Himasika, berarti nanti teman-teman harus buat notulensi. Hari tanggalnya berapa, waktunya, contohnya jam sekian-sekian, topiknya apa, pengisinya siapa, nama pemateri, moderatornya siapa, notulensinya siapa. Kehadiran, misal itu kegiatan FGD-nya berupa kolaps, berarti ditulis grup 4, nama anggotanya siapa, grup 8 siapa, dan seterusnya. Hasil berupa isi percakapan seperti notulensi ketika DT. Kesimpulan, materi wawasan Himasika ITS yang disampaikan meliputi tujuan, visi misi, sejarah, atribut, dan landasan Himasika ITS. Ini kalau contoh FGD wawasan Himasika. Nah, untuk rekap keaktifan, berarti perlu ditulis. Misal yang aktif nih, contoh-contohnya kayak gini. Dia aktif bertanya sebanyak 1 kali, si Amira, Danu 2 kali, dan seterusnya. Nah, nantinya silahkan di-upload di folder masing-masing grup yang sudah diundang. Yang ada di sini. Jadi di sini, nguploadnya di sini. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau mulai makin pusing? Laporan tiap minggu maksudnya gimana, Mbak? Tiap minggu harus ada kegiatan minimal 1. Tiap grup. Entah itu ngobrol santai, bahas apa gitu.
Karena kebetulan di minggu ke-13, minggu ini sama minggu depan itu kan ada kegiatan semua kan. Komunikasi sama FGD wawasan, betul? Jadi enak dong, nggak perlu cari bahasan baru, benar nggak? Karena sudah disediakan dari SC untuk membahas hal tersebut. Gitu. Tapi untuk kedepannya misal dari timeline itu nggak ada kegiatan di minggu tersebut, ya tetap harus ada diskusi di tiap grup masing-masing. Ngobrol, entah itu bahas julitin cutting, entah ya apa. Harus ada. Jadi minimal, gitu. Paham, Mbak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebenarnya ini nggak berat kok, Rek. Kelihatan berat karena aku jelasinnya ke secara general untuk PG, seluruh PG 22 grup. Gitu. Sebenarnya kalau tak jelasin ke PG masing-masing satu-satu gitu ya, PG grup 1, gini sebenarnya dikit karena ya cuma ini doang. Aksesnya cuma satu folder gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Banyak ya Bunda. Gitu-gitu. Ada yang dibingungkan? Cukup? Cukup. Teman-teman PG yang lain atau sudah pada FK semua? Cukup. Oke. Mantap sudah. Terima kasih teman-teman yang udah pada join. Semoga udah pada paham dan nyangkut semua ya. Apa yang aku sampaikan tadi. Dan semoga radiasi kedepannya diberikan kelancaran, PG diberikan kemudahan, serta IC juga diberikan kemudahan, SC juga. Aku akhirin. Sebelum aku tutup, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam.